Adopsi teknologi terkini menjadi keniscayaan di era digitalisasi dan serba internet. Namun, aksi pembobolan data makin masif membuat industri harus semakin preventif. Lalu bagaimana langkah terbaiknya? Kita akan mengulas waspada pembobolan keamanan data digital jadi urgensi industri. Dan untuk itu sudah hadir di studio CNBC Indonesia, Setiana Putra, CTO RDS Group. Pak Setiana, selamat datang di CTO Talk, program khusus untuk membahas perkembangan terkini teknologi di dunia industri. Apa kabar Halo, Pak Setiana, apa kabar? baik Mbak Ana, Silakan, selamat datang di pagi, studio selamat CNBC datang. Indonesia. Iya, baik. Baik, Pak Setia, ini menarik sekali kalau kita bicara terkait dengan data digital. Lalu pandangan Anda, bagaimana keamanan manajemen data digital ini menjadi hal yang sangat urgent saat ini? Oh, baik. Keamanan data digital atau mungkin saya sebut saja data protection ya, Mbak. Data protection itu adalah prioritas utama bagi kami. Karena data protection ini memang menjadi impian semua orang untuk tidak membocorkan data. Dan data itu sangat penting bagi perusahaan ataupun bagi klien kami. Nah, setelah itu data protection itu membantu menjaga juga kepercayaan pelanggan. Juga bisa menghindari kerugian finansial ataupun reputasi perusahaan. Untuk itu kami berkomitmen untuk tetap menggunakan best practice untuk data security atau information security management yang berstandar internasional. Kami dari RDS sudah memiliki ISO 27001 mengenai manajemen information system dan security bahkan dari sejak tahun 2013. Baik, Anda sendiri menilai seperti apa risiko keamanan data saat ini? Mungkin kita sudah banyak mendengar banyak kasus-kasus terkait dengan keamanan data, tapi sebenarnya risiko terbesarnya itu seperti apa? Mungkin risiko terbesar seperti yang tadi Mbak Ana sebutkan adalah institusi keuangan. Karena dengan peretas institusi keuangan, para peretas dengan mudahnya mendapatkan benefit finansial. Nah, kami selalu memperhatikan tren cyber security belakangan ini. Dari situ kita menilai bagaimana risiko-risiko yang terjadi jika keamanan data tersebut diretas. Nah, dari analisa-analisa tersebut, kami mengaplikasikan ke dalam strategi perusahaan kami. Ya, contohnya mungkin belakangan marak ada ransomware, lalu beberapa akun bank dibobol karena ada aplikasi yang dikirimkan melalui sosial media seperti itu. Nah, kami menguatkan dari sisi pelatihan kepada karyawan, lalu terutama ransomware yang sedang marak, kami memperkuat backup di sisi perusahaan kami. Kira-kira begitu. Baik, lalu bagaimana seharusnya prosedur keamanan digital ini dilakukan selama operasional harian perusahaan begitu? Karena kalau kita mendengar banyak kasus-kasus terkait dengan keamanan digital ini banyak juga yang kesalahannya justru lebih banyak dari SDM-nya. Betul, betul sekali. Nah, perusahaan itu wajib memiliki prosedur tadi keamanan yang kuat. Nah, prosedur keamanan yang kuat itu harus menyeluruh kita membuat dari seluruh aspek cyber security. Bukan hanya karyawan, tapi dari awal mungkin kita menggunakan device. Nah, dari device-nya sendiri kita harus punya prosedur pengamanan device. Lalu kedua, device ini terkoneksi dengan jaringan. Nah, keamanan jaringannya pun harus kita pikirkan di dalam prosedur tersebut. Setelah jaringan, kita menggunakan aplikasi yang di belakangnya. Aplikasi tersebut adalah mengakses data. Nah, data pun itu harus ada prosedur keamanan. Datanya disimpan di mana? Disimpan di data center. Data center pun harus ada. Data center atau mungkin sekarang ini lebih banyak penyedia cloud. Jadi data center dan cloud itu sama. Lalu setelah itu perusahaan juga wajib memiliki rencana disaster recovery. Jadi jika terjadi, walaupun kita sudah secure dari depan ke belakang, tapi ada misalnya karyawan atau ada sesuatu site yang bisa ditembus oleh peretas, kita harus punya rencana pemulihan bencana. Rencana pemulihan bencana itu harus dipikirkan sehingga dapat meyakinkan data bisa pulih secepat mungkin setelah ada serangan.
Kira-kira begitu. Baik, terkait dengan rencana pemulihan data ini mungkin cukup urgent, apalagi di industri keuangan yang tadi Bapak sampaikan juga ini mungkin industri yang paling sering diserang oleh para pelaku cybercrime begitu. Lalu menurut Bapak durasi berapa lama yang seharusnya bisa dilakukan ketika sistem ini diserang oleh para pelaku cybercrime? Oke, baik. Untuk berbicara mengenai waktu, kapan secepat mungkin yang tadi saya sebutkan, ini sangat bervariasi. Mungkin dari industri ke industri itu agak berbeda. Mengenai industri yang paling nomor satu yang diserang peretas adalah perbankan biasanya. Untuk perbankan, waktu 1 detik itu sangat penting. Karena 1 detik itu bisa terjadi beberapa ratus atau ribu transaksi. Sedangkan untuk misalnya asuransi lebih relatif lebih lama masih bisa ditoleransi. Untuk perbankan biasanya kita menggunakan mungkin dari pemerintah juga sudah ada. Jadi data centernya pun sudah harus hot. Jadi ada 2 data center. Jadi jika satu diserang, satu lagi akan aktif. Kira-kira begitu. Jadi dua-duanya aktif. Tapi untuk industri lain, insurance mungkin atau misalnya multi finance dan pabrik manufacturing itu delay 1 hari masih bisa ditoleransi, kira-kira begitu. Baik, artinya untuk perbankan ini paling lama 1 detik untuk pemulihan data tersebut. Lebih cepat lebih bagus, tapi itu juga berbanding lurus ya. Dengan pemulihan makin cepat, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan juga makin banyak. Kira-kira analoginya adalah seperti kita mempunyai kendaraan di rumah, kendaraannya 1, lalu tiba-tiba kendaraannya rusak. Nah, alternatif berikutnya adalah kita menggunakan taksi. Kita menggunakan alternatif misalnya transportasi umum. Nah, tetapi kenyamanannya akan berkurang. Kenyamanan berkurang kalau misalnya kita memang operasionalnya adalah sangat tinggi, kita lebih baik memiliki misalnya 2 mobil, tapi biayanya pun jadi 2, kira-kira begitu analoginya. Baik, bagaimana kalau kedua data center tersebut diserang oleh para pelaku cybercrime? Backup seperti apa yang bisa dilakukan di perbankan? Baik, jika di perbankan dan insurance juga sama, mereka memiliki data center, ada 2 data center dan ada backup. Jika 2 data center tersebut terserang, lalu backup harus melakukan pemulihan dari sistem backup.